Welcome back kawan Palu Gada. Kali ini kita akan mengulas alur film Jet Dynasty, The Legend of Chuzhen, menceritakan tentang dua pemuda tampan bernama Sang Xiaofan dan Jing Yu. Keduanya penyintas dari tragedi mengerikan. Seluruh penduduk desa meninggal tanpa diketahui penyebabnya. 10 tahun yang lalu, mereka diangkat sebagai murid Qin Yung dan belajar ilmu pedang abadi. Jing Yu adalah seorang murid yang memiliki bakat yang sangat luar biasa. Bermulai dari sebuah legenda perguruan bela diri terbesar bernama Qin Yuan. Saat Qin Yuan besarnya, perguruan Qin Yuan memiliki 7 aliran bela diri berbeda yang masing-masing diketuai oleh 7 orang guru sakti yang tinggal di 7 puncak gunung yang tidak berjauhan. Puncak-puncak tersebut bernama Danzu, Jiazhu, Tongtian, Laoxiu, Fenghui, Dongyan, dan Luxian. Nah, uniknya, seluruh puncak memiliki murid yang banyak kecuali satu puncak, yaitu puncak Danzu. Puncak tersebut hanya memiliki 7 orang murid, di mana salah satunya lebih banyak menghabiskan waktu untuk memasak daripada belajar kungfu. Murid tersebut bernama Xian Fan. Hampir setiap hari rutinitas itu terjadi di dalam puncak Danzu. Muridnya yang terbilang santai dan suka bercanda satu sama lain. Bahkan saat menjelang waktu makan sekalipun, melihat makanan berantakan, sang guru alias ketua puncak Danzu tidak marah, melainkan mengajak murid-muridnya untuk makan seadanya. Saat itu juga sang guru bertanya tentang perkembangan kungfu Xiaofan yang sudah 10 tahun digelutinya untuk ikut bersamanya. Dengan demikian, ia pun mengetes kekuatan energi yang dimiliki Xiaofan. Namun, saat itu terlihat Xiaofan tak kuasa menahan dorongan tenaga dalam sang guru, hingga akhirnya Ling alias anak sang guru berbaik hati membantu dan menggerakkan orang lainnya untuk ikut juga membantunya. Tapi tak setuju saja, semua bukan tandingan sang guru yang tanpa susah payah membentalkan semua muridnya membantu Xiaofan. Setelah itu, film juga memberitahukan bahwa masa lalu Xiaofan yang ternyata 10 tahun lalu desanya di lembah gunung mengalami bencana kilat yang luar biasa. Hal itu diakibatkan oleh pertarungan antara biksu sakti dan utusan Raja Iblis. Mereka bahkan merebutkan sebuah benda pusaka berupa manik penghisap darah yang dapat digunakan untuk membangkitkan pusaka sukma yang akan menjadi senjata terkuat yang paling setia di muka bumi. Di sela-sela pertarungan, rupanya sang biksu menitipkan manik-manik perhiasan darah pada Xiaofan, dan pertarungan terus terjadi hingga puncaknya diketahui secara jelas pemenangnya. Tapi yang menjadi jelas adalah keesokan harinya seluruh penduduk desa meninggal kecuali 2 anak kecil yang baru saja pulang bermain. Mereka itu adalah Xiaofan dan Jing Yu. Tak lama kemudian, datanglah seorang guru beserta pasukannya dari puncak gunung Danzu. Nah, pada saat itu disitulah cerita asal muala dan masuk perguruan Yuan, namun mereka berpisah aliran. Hingga akhirnya Xiaofan dibimbing puncak Danzu, dan sedangkan Qin Yu berlatih di puncak Konshu. Di tempat berbeda, alias di puncak gunung tertinggi, ketujuh guru dari tiap-tiap aliran sedang berkumpul dalam lembaga. Di sana mereka sedang berdiskusi tentang turnamen bela diri terbesar tradisi perguruan tinggi Qin Yuan yang digelar 60 tahun sekali, di mana tiap aliran harus memberikan perwakilan sejumlah 7 orang yang akan bertarung pada babak demi babak hingga muncul seorang pemenang. Singkat cerita, Xiaofan yang kini sedang diobati lukanya oleh Ling alias anak sang guru puncak Danzu. Luka-luka yang diterima Xiaofan disebabkan Xiaofan habis tertangkap basah menyelinap ke puncak Xiaozhu, di mana semua murid adalah para gadis yang sangat terlatih. Saat diobati, rupanya Xiaofan kegeeran karena selama ini ia memendam rasa pada Ling yang sebenarnya telah menganggap Xiaofan menjadi seorang adik abid. Seorang harinya perasaan galau. Ternyata Xiaofan punya teman curhat yang sangat ekstrim. Xiaofan yang dianggap lemah oleh manusia ternyata punya hati yang tulus, penuh cinta, hingga ia mampu bersahabat dengan naga raksasa penghuni danau bernama Ling Zui. Dikala galau senggang, ternyata Xiaofan sering mengunjungi Ling Zui untuk sekedar memberi makan sambil melepas unek-unek di pikirannya. Hari pun terus berlalu. Suatu ketika, Xiaofan sedang berjalan-jalan di hutan, namun tiba-tiba ia digigit oleh seekor monyet liar. Nah, saat itulah kejadian tak terduga menimpanya. Darah yang dikeluar dari tangannya tiba-tiba membuat
Malik pusaka penghisap darah yang biksu waktu ia kecil mulai bereaksi menghisap darahnya. Lalu seketika sebuah benda pusaka lainnya pun bangkit dari kedalaman air. Ternyata itu adalah sebuah sebotol tongkat sukma yang terpanggil akibat manik darah telah aktif. Saat itu juga dua benda pusaka tersebut bersatu dengan langsung mendatangi Shaofan yang hanya bisa diam kebingungan. Kejadian luar biasa itu ternyata bisa disadari oleh para guru yang khawatir atas fenomenal alam yang ganjil. Salah satu guru mengusulkan untuk mengirim sebagian murid-muridnya untuk mereka mencari tahu apa yang sedang terjadi pada Shaofan. Sedangkan di tempat berbeda alias di sarang iblis, rupanya Raja Iblis juga menyadari hal tersebut hingga mereka pun berencana untuk merebut tongkat sakti yang kini dikuasai oleh Shaofan. Singkat cerita, Shaofan kembali menjalani rutinitas dan menyembunyikan kejadian tersebut. Saat itu datanglah sang guru yang mengumumkan bahwa sebentar lagi akan digelar turnamen bela diri dan tiap aliran harus memberi 7 perwakilan demi membawa kehormatan. So, saat itu sang guru penasaran ingin menguji kekuatan Shaofan. Dengan sigap para seniornya pun membantu para sang guru untuk meledakkan Shaofan dengan pura-pura mental saat menyerangnya. Tak berselang lama, Jin Hiwat alias teman sekecil datang untuk menyampaikan salam dari puncak Laoxiong. Namun melihat Shaofan diremehkan, dia pun memarahi murid-murid puncak Danzu. Ilinger yang tak terima pun bertarung dengan Jin Yu. Tapi kemudian datanglah Qi Hao alias murid unggulan puncak Longshu alias seniornya Jing Zhu yang memarahi pertandingan. Namun meminta pertandingan puncak Danzu atas kelakuan yang terpancing emosi minta maaf. Dan pada akhirnya lonceng raksasa dibunyikan, bertanda turnamen besar-besar pun dimulai. Seluruh murid dari 7 aliran berkumpul ikut megah puncak gunung tertinggi. Semua nampak semangat, namun jadi makin bersemangat saat murid-murid dari puncak gunung apalagi paling depan ada Lu Xiuqing alias murid wanita yang terkuat dan tercantik dimiliki oleh perguruan King Yuan. So, tanpa basa-basi, guru tertua menjelaskan bahwa para peserta pertarungan akan diundi. Namun ada pengecualian, yang mendapat undian nomor 1 maka ia dapat langsung lolos ke babak 2 tanpa bertarung. Kemudian pun dimulai, semua terbang mengambil nomor, namun tidak dengan Shaofan. Melihat hal itu, semua murid pun tertawa meremehkannya. Namun, tanpa disangka saat Shaofan memungut undian, Lu Xiuqing dengan sengaja menukarnya dengan menyebabkan Shaofan mendapat nomor undian 1. Saat itu, para murid semakin meremehkannya karena Shaofan dianggap hanya beruntung. Sedangkan Lu Xiuqing sendiri bilang pada Shaofan bahwa ia tak sudi jika harus lolos tanpa bertarung. So, dengan demikian, semua guru dan murid keluar dari kuil megah menuju arena pertarungan yang di antara puncak-puncak gunung. Pertarungan dilakukan dengan secara paralel agar tetap tidak membuang waktu. Semua nampak antusias hingga melihat pertarungan Lu Xiuqing. Tapi dalam sekejap mereka pun pergi karena Lu Xiuqing terlalu cepat memenangkan pertarungan di babak awal. Sementara yang lainnya pun sedang bertarung melawan masing-masing. Lalu tibalah giliran dari salah satu murid puncak Danzu. Di awal nampak hebat, namun ujung-ujungnya malah sering terjatuh oleh lawan dari puncak Xiaoyang yang berhasil mengalahkannya. Tak berselang lama, film pun memperlihatkan para guru yang membongkar siapa pemenang berhak lolos ke babak selanjutnya. Dengan demikian, keesokan harinya dimulailah pertarungan antara Shaofan dan petarung unggulan dari puncak Xiaowang. Penonton pun sepi karena lebih memilih pertandingan yang lain. Apalagi teman-teman satu puncak pun justru ikut pergi karena menganggap Shaofan tak ada harapan menang. So, pertarungan tersebut pun dimulai. Awalnya, lawan Shaofan justru menghibur dan menyemangatinya. Shaofan pun mencoba sebisa apa yang terdapat dia lakukan. Dengan bekal tongkat sakti yang nampak seperti kayu biasa, lawan pun langsung menyerang dengan sekuat tenaga. Tapi, yang terjadi... Ya, Shaofan pun tak mengerti apa yang terjadi. Namun, yang ia sadari adalah bahwa tongkat tersebut berhasil mengalahkan lawannya. Penonton yang tersisa pun menganggap kalau Shaofan memiliki jurus telekinesis yang luar biasa. Dan, singkat cerita, saat makan malam tiba, sang guru pun terlihat marah karena seluruh murid-muridnya telah kalah. Namun, dia tak menyangka bahwa Shaofan melapor dirinya adalah sebagai pemenang. Mereka pun
Semua senang dan bangga pada Xiao Fan yang biasanya menjadi suruhan, sekarang dilayani layaknya seorang ketua. Tanpa terasa tibalah keesokan harinya di mana Xiao Fan harus melawan Jing Yu alias teman masa kecilnya. Jing Yu juga terkenal sudah melampaui beberapa seniornya di puncak Xiaoliang Show. Nah, saat itu Jing Yu mencoba berbaik hati pada Xiao Fan dengan mengatakan kalau dirinya tidak akan terlalu serius. Pertarungan pun akan dimulai. Ya, pada akhirnya Jing Yu lihat kesal karena ia bisa kalah telak pada Xiao Fan yang selama ini dianggap orang-orang sangat lemah, bahkan terbang pun tidak bisa. Semua penonton pun terkaget-kaget dengan kungfu Xiao Fan yang dianggap sebagai jurus tingkat tertinggi dalam pengendalian benda. Sehingga cerita pertandingan hari itu pun usai, hingga tersisa 2 peserta sebagai finalis, yaitu Xiao Fan dan tentunya Lu Shiaqi yang sedari awal memang sudah diprediksi oleh semua para peserta. Yang ditunggu-tunggu semua orang pun akhirnya tiba, di mana keesokan harinya Lu Shiaqi akan berhadapan dengan Xiao Fan. Sebelum berhadapi dengan Lu Shiaqi, rupanya Xiao Fan telah membuang tongkat saktinya ke dasar jurang karena ia merasa tak layak menang jika tergantung pada sebuah benda. Namun saat keadaan terdesak hampir kalah, tongkat itu tiba-tiba langsung datang menghampirinya hingga melindunginya dan pertarungan pun semakin sengit. Adapun puncak, Xiao Fan tak tega jika tongkat pusakanya harus menghantam kepala Lu Shiaqi. Begitupun Lu Shiaqi yang juga akhirnya akan menggunakan tangan kosong untuk menjatuhkan Xiao Fan. Dengan demikian Xiao Fan terjatuh terbaring ke tanah dan terbaring ke final pun dimenangkan oleh Lu Shiaqi sebagai perwakilan dari puncak Shaozu. Scene berpindah ke tempat yang berbeda. Gerombolan murid yang telah diberi misi oleh para guru untuk menyelidiki fenomena alam yang ganjil. Di tengah investigasi mereka, rupanya disarang oleh beberapa utusan Raja Iblis. Mereka hampir terbantaikan semuanya, mulai dari bersusah payah melawan pengendali boneka yang mengerikan, lalu berjuang melawan pengendali topi bundar yang sangat lincah tak tertandingi, kemudian bersusah payah melawan penyihir iblis yang jurusnya aneh-aneh, hingga melawan siluman babi dengan ilmu pedang tingkat tinggi. Dan setelah mereka semua terbantai, datanglah kereta Raja Iblis dari bawah tanah yang menuju tempat turnamen diselenggarakan. Turnamen pun telah usai dan Xiao Fan telah berjalan sendirian. Namun, tiba-tiba ia dicegat oleh kereta kuda yang tiba-tiba berubah menjadi sosok super sakti alias Raja Iblis yang tanpa basa-basi langsung merebut tongkat pusaka yang dipegang oleh Xiao Fan. Tapi karena sudah menyatu dengan darahnya, tongkat tersebut segera kembali ke dalam genggaman Xiao Fan. Raja Iblis pun belum menyerah hingga pertarungan sengit pun terjadi antara keduanya. Raja Iblis rela berambisi membunuh Xiao Fan karena hanya itulah satu-satunya cara agar ia bisa menguasai tongkat sakti sepenuhnya. Namun siasat berbulu, tiba-tiba datanglah pertolongan yang tak disangka, alias seluruh pemburu datang membantu beserta seluruh murid perguruan Kim Yuan. Seluruh murid pun mengerahkan sebuah jurus dan teknik untuk mengalahkan Raja Iblis. Segala daya upaya mereka lakukan demi menjaga perdamaian di muka bumi dari para iblis dan utusannya. Kekuatan penuh telah dikerahkan sepenuhnya, namun apa daya, sang iblis begitu kuat hingga dapat menembus segala formasi penyerangan yang dibentuk oleh para murid. Sayangnya setelah itu 7 guru besar pun ikut tumbang setelah mengerahkan dan mengadu kekuatan kepada Raja Iblis yang melawan mereka seorang diri. Saat keadaan terdesak, itulah Xiao Fan langsung datang membantu dengan segenap kepenuhnya kekuatan saktinya. Dan tongkat buruhnya pun terbantu dengan mentransfer ilmu kungfu tiap aliran Xiao Fan. Sebenarnya cara ini berbahaya, namun tubuh Xiao Fan yang telah di-backup oleh benda pusaka mampu membentuk seluruh aliran perguruan tinggi Yuan. Hingga pada akhirnya, ia pun berhasil meledakkan aura yang luar biasa hebatnya, hingga membuat Raja Iblis dan pasukannya sekarat kerepotan. Raja Iblis berencana kabur, namun sebelum itu ia mengatakan kalau Xiao Fan telah menyerahkan jurus iblis bersama saat guru pemasukan 7 aliran.
Ia pun membongkar bahwa sebenarnya pemusat penghadap diri adalah pusaka dari kerajaan iblis. So, dengan demikian lambat laun Shoufan akan berubah menjadi jahat dan menghancurkan perguruan tinggi Yuan. Setelah itu Raja Iblis dan pasukannya pun kabur. Tak perlu waktu lama, ucapan Raja Iblis ternyata benar. Shoufan mulai mengeluarkan aura kegelapan. Para guru dengan berat hati langsung menyerangnya. Tapi apa daya, Shoufan sudah menyerap seluruh aliran perguruan dan Yuan dengan mudah mengalahkan para guru hingga semua terpental tak berdaya. Sayangnya, saat ia ingin membunuh guru sendiri, tiba-tiba Lingard datang melindungi ayahnya dengan mengorbankan kepalanya terhantam pusaka iblis. Saat itu Shoufan semakin menggila dan ingin membunuh Lingard, namun dengan sepenuh hati Lingard menatapnya hingga Shoufan mengingat jati dirinya kalau dari arwah kegelapan perlahan mereda. Namun itu tak mereda, Lingard tewas di tangan Shoufan. Salah satu guru mengatakan bahwa Shoufan cepat atau lambat akan menjadi Raja Iblis, lalu menyusuri Guru King membunuhnya. Tapi saat pedang hampir sampai, Guru Shoufan menahan pedang tersebut lalu mengusirnya sekaligus mengeluarkannya dari perguruan tinggi Yuan. Padahal saat itu Shoufan sudah siap menerima hukuman, mumpung dirinya belum dirasuki kembali oleh aura kegelapan. So, dengan demikian Shoufan pun akhirnya pergi dari perguruan tinggi untuk selamanya dan film pun berakhir. Dengan berakhirnya film ini, maka ikuti terus film-film yang lain di channel Palu Gada. Thank you.